Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengumpulkan anak-anak-Mu ya Tuhan, kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak hadir di tempat ini untuk memuji Engkau. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Kalau ada yang malas, kiranya Engkau ketuk hati kami supaya bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan betapa Ku mencintai. Supaya jemaat bangkit berdiri.
pagi hari ini siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Supaya jemaat masih berdiri, mari kita angkat pujian yang mengatakan Gandul Gusti. Hatiku ayam tenteram, hatiku rasa senang, saben dina kulangge Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti.
Inilah saatnya kita buka ruang kesaksian. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Silakan. Dan kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Setiap kami Tuhan dengan Roh yang kudus yang menjadi
Bahkan Roh-Mu yang kudus sendiri Bapa yang akan mengajar kami, memberikan pengertian, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami hidup di dalamnya dan Engkau hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan bersama Tuhan menuju Yerusalem baru. Kami tidak tersesat, tapi sungguh-sungguh untuk Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, kami siap mendengar firman. Biarlah Engkau mengajar kami. Engkau sendiri yang berkata-kata supaya kami mengerti isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan, kembali boleh bersama-sama di tempat ini untuk boleh belajar firman Tuhan. Memang enak ya Tuhan, orang Kristen itu saudara uripin menggandul bukti ya. Tapi kalau sudah gandul jangan dilepas tangannya, jatuh nanti. Kalau sudah gandulan berpegangan sama Tuhan jangan pernah dilepas tangannya, nanti jatuh. Ya kalau Tuhan tangkap supaya kita gandul lagi, kalau Tuhan tidak tangkap kita jatuh ke jurang, matilah kita. Ya kan? Jadi kita ini harus sungguh-sungguh. Kalau gandul ya gandul betul. Ngomongnya gandul tapi nggak pegangan, itu ya seringkali orang Kristen gitu, col stang. Kalau naik motor tuh stangnya dilepasin gitu, jalan sendiri mau masuk jurang mana, akhirnya silakan. Kita harus sungguh-sungguh bersama Tuhan. Saudara mau nggak di tempat tidur terus, lemah, segala sesuatu dilayani orang, nggak bisa apa-apa, mau nggak? Umurnya dowo, umurnya panjang, nggak mau ya? Lagu tadi itu bahaya loh. Tidak berdaya itu artinya masih hidup tapi nggak berdaya. Mau? Nggak mau. Ya jangan dinyanyikan. Diganti kata-katanya. Ya, bila saatnya nanti ku dipanggil ke surga. Mau nggak dipanggil ke surga? Nah, hidup ini sudah jadi berkat, itu ganti. Walaupun sampai tua tetap sehat, tetap bisa bersaksi, tetap jadi berkat bagi anak cucu minimal ya. Karena doanya manjur, anak cucu didoakan sakit sembuh, yang sial dimintakan ampun, bertobat anaknya, diberkati Tuhan. Sehingga kalau anak kita 10 misalnya, ini misalnya dipakai rebutan, bulan ini di tempatku ya Kak, bulan ini besok di tempat saya, ganti yang direbut. Karena di mana dia ada jadi berkat. Ya kan? Banyak orang tua terlantar, tidak berdaya, terlantar ditaruh di panti asuhan. Tahu, panti jompo, panti asuhan orang tua. Ya kan? Karena apa? Warisannya habis. Uangnya udah dibagi habis, anaknya nggak mau ngerawat. Serahkan orang untuk ngerawat, yang penting kasih duit. Waktu punya anak 10 anak bisa kita rawat. Disekolahin semua sampai sarjana. Gantian orang tuanya sudah tua, nggak bisa apa-apa, 10 anak nggak bisa ngerawat. Betul ya? Banyak ada gitu. Anaknya beberapa tapi nggak bisa. Mas, Dek, Mas, Mbak, gantian toh. Ini loh Bapak Ibu gantian di tempatmu, dilempar sana sini. Betul ya? Seringkali terjadi seperti itu kalau sudah tua. Makanya kita harus hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan main-main, saudara ya. Jangan sampai kita kelihatan hidup menyembah Tuhan tapi tahu-tahu kita ini jadi miskin, tidak pernah kaya-kaya, miskin terus. Kita sakit-sakitan tidak pernah sembuh, sakit terus. Kita sial terus, kenapa ya? Kita sudah berusaha keras, bangkrut terus. Ini sering terjadi walaupun orang Kristen sudah. Kalau di luar Kristen ya sudahlah orang berdosa. Kalau orang di luar Kristen malah jadi sukses kalau masuk neraka ya, kalau nggak bertobat. Kenapa? Karena tanpa sadar kita tuh punya musuh waktu jalan. Hidupan kita kan ini jalan kehidupan namanya. Hidup kita kan ada perjalanan hidup. Ya, kita sepertinya terpenjara dengan kemiskinan, terpenjara dengan kesialan, terpenjara dengan sakit penyakit, terpenjara dengan sesuatu hal yang tidak enak. Kalau cuma jalan hidup, mungkin kelihatannya sakit. Tapi sebentar aja kita lewati pasti ada kesembuhan.
luar biasa untuk sehat kembali. Mungkin di suatu saat usaha kita rugi, tapi kan rugi terus rugi, itu aneh. Rugi karena kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Walaupun rugi, Tuhan terima kasih, ini yang terbaik bagi saya, itu rugi. Tapi aku tahu Engkau menjadikan berkat. Kemudian tahu-tahu kemudian kita beruntung, pasti harus kita lewati. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah keluar dari masalah terus-menerus, nggak selesai-selesai. Karena tanpa sadar kita punya lawan waktu kita berjalan dalam kehidupan ini. Siapa lawan kita? Saudara tahu siapa lawan kita? Kalau kita buka di Matius pasal yang ke-5 ayat ke-25, firman Tuhan berkata demikian, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita berjalan dengan lawan kita, ternyata lawan kita bisa mengajukan kepada hakim, ya. Hakim menyerahkan kita kepada pembantunya dan dimasukkan penjara. Tahu-tahu utang. Lawan kita ternyata kita ini utang. Utangmu sampai lunas, gak utangnya apa nggak tahu. Nggak lunas, nggak akan keluar belum lunas. Saudara yang jadi lawan kita siapa? Kira-kira. Lawan kita di sini ya siapa? Ada yang tahu nggak? Ada ayat berkata, lawanmu si iblis mengaum-ngaum seperti ini. Pernah dengar ayat ini tidak? Belum. Nah ini harus baca firman banyak-banyak ini. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, lawanmu, ya, coba dibuka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Jadi ada ayat mengatakan lawan kita itu iblis. Tapi iblis bisa diajak damai enggak? Nggak bisa diajak damai. Kita ngajak damai ya dia senang kita dimasukkan, dimakan, disesatkan kita. Nggak ada kata damai. Karena iblis itu adalah jaksa penuntut umum. Dia selalu cari-cari kesalahan kita. Dia buat rencana, dia buat jebakan supaya orang terjebak, kemudian dituntut hukuman. Kita salah ngomong, dituntut. Ya kan, sekarang ini kalau salah ngomong bisa dituntut ya. Salah ngomong, direkam, masukkan di HP, di-upload di internet, banyak orang tahu, yang dikata-katain tahu, dituntutlah kita, dibawa ke jaksa, tuntut. Ya, polisi ke jaksa ada di hakim ngedok palu, kita masuk penjara. Belum masih harus bayar denda kalau orangnya nggak terima. Sekian miliar nama baik saya gitu ya. Itu pekerjaan iblis. Ya. Waktu Ayub ketakutan, dia khawatir kalau anaknya yang tiap hari kerjanya pesta dan minum. Ayub khawatir, jangan-jangan anakku menghujat Tuhan pada tuh pesta-pesta. Ya. Dia khawatir dan takut gitu. Ayat 3 pasal 325 itu jelas dia mengaku, apa yang kutakutkan, apa yang khawatir itulah yang mendatangi dan melanda aku. Ya, semua habis termasuk anak-anaknya mati. Dia tiap pagi membuat persembahan, bakaran, menyembah Tuhan, membakar binatang, mintakan Allah, Tuhan, anakku kerjanya pesta, Tuhan ampuni, karena nggak ngerti Tuhan, jangan-jangan mereka menghujat Engkau Tuhan. Lama-lama doanya itu karena saking percayanya, jangan-jangan anakku menghujat Engkau Tuhan, hukumnya mati.
Nah, padahal Tuhan lihat hatinya iblis tutup. Ya Tuhan dia punya macam-macam kau kasih pagar, coba pagar dicabut. Akhirnya dikasihkan ke iblis. Ya sudah, dalam kuasamu. Dia itu fungsinya apa? Pembantu hakim. Langsung dihabisi semua termasuk anak-anaknya. Karena dia berdoa dengan hati yang khawatir. Padahal tidak dikatakan anaknya mabuk, terus menghujat Tuhan, tidak ada, ayatnya tidak ada. Kekuatan-ketakutan kita ini, kita ngomongnya gandul Gusti, ternyata nggak gandul. Karena hatinya penuh kekhawatiran. Hatinya takut, besok makan apa, besok makan apa, besok bayar sekolah anak saya gimana, besok waduh untuk bayarnya gimana, ketakutan dan khawatir. Ya, iblisnya pergi ke Tuhan. Tuhan, tuh lihat anakmu, dia takut dan khawatir, dia cerita kanan kiri, waduh besok orang didik piye nang piye mas piye pak piye bu, gitu. Omongan kita itu ditutup. Tuhan lihat hati kita, wah imannya negatif, takut dan khawatir. Tuhan bilang di dalam Matius 25 dikatakan jangan kamu khawatir. Burung pipit di udara nggak nabur aja makan, nggak bikin sawah ya, tapi dikasih makan Tuhan. Bunga bakau di padang nggak nenun, dikasih pakan yang indah, lebih indah daripada pakaian Salomo. Makanya kalau kita ini sungguh-sungguh, jadilah seperti yang ujian kita. Betul-betul gandul Gusti gitu. Gandul Gusti pegang-pegang itu gimana ya? Nanti kita jelaskan. Saudara, kalau di dalam Yakobus, waktunya ganti kacamata ya saudara, sopok. Kita kalau lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, di sana kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Tuhan katakan gini, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, yang jadi musuh Tuhan sendiri loh. Hati-hati. Tanpa sadar kita jadi musuhnya Tuhan. Lalu kita ibadah tiap belum gereja. Tuhan katakan, ayo ampuni. Sudah bisa loh. Jengkel ke, bisa dibikin sakit hati Tuhan. Jengkel ke, nggak mau ngampuni, masuk neraka. Tuhan serahkan kepada hakim, gedok palu, kasih iblis kena kanker, dan kasih mati, hatinya pahit. Tuhan katakan, ayo tabur, ini tempat subur, tabur. Saja belum cukup kok Tuhan untuk makan, untuk besok belum ada. Uang tinggal 100 kok ditabur. Itu namanya nggak percaya. Akhirnya besok model bisnis gagal. Besok usaha lagi ketutup, tidak bisa. Biasanya bapaknya ki akhiran tubuh, saya ragu tubuh ya. Nah kamu nggak mau nabur Tuhan ya nggak numbuhkan dong. Orang nggak nabur, petani nggak nabur, panen enggak? Enggak panen, suruh nabur nggak mau, mikir besok ya aku duit. Kalau Tuhan suruh tabur, laksanakan. Tuhan akan lipat gandakan berkatnya. Tapi jangan mencobai Tuhan. Ya, asal nabur pikir sendiri itu ada. Tanya Tuhan, nabur lah, tabur lah. Tapi kalau yang namanya perpuluhan itu wajib tuh milik Tuhan, dititipkan, diplok TV, ya kan? Itu dikorupsi, ya kan? Lah Tuhan itu hidupnya dari yang mana? Ya dari milik Tuhan. Kecuali pengusaha-pengusaha itu yang pendeta sudah kaya itu loh, duitnya udah ratusan miliar bisa ngomong enak. Wah perpuluhan itu udah wajib, tidak ada perpuluhan. Kurang ajar ya. Setelah dia kaya dia ngomong gitu. Supaya banyak jemaat pindah ke tempatnya dia semua. Di sana ada enak nggak pakai perempuan? Ya pendeta kurang ajar.
Karena banyak orang bersaksi ditegur Tuhan dari perpuluhan, tapi kalau Tuhan diberkati itu sudah jalan dari saat dulu sampai sekarang. Itu Colgate, tahu nggak Colgate? Pasta gigi ada ngerti Colgate, pernah nggak? Pernah siapa yang ngalami pernah beli pasta gigi mereknya Colgate, Colgate? Nah itu ada ya. Itu dulu orang Inggris yang nyebrang ke Amerika anak muda. Di kapal ditanya sama kapten kapal, nah kamu ke Amerika modalmu apa? Saya bisa bikin sabun Pak. Bagus. Ini Alkitab. Ini modal utamamu. Firman Tuhan. Wah, iya, dia lakukan. Kaya saudara. Aktif ke gereja. Usahanya sabun dia jadi macam-macam. Wah, berhasil. Cuma sayangnya dia nggak kasih perpuluhan. Pendetanya Metodis tanya, ditegur, perpuluhan mana? Kalau nggak masuk gereja, dulu tuh kalau nggak ngasih perpuluhan disurati loh sama gereja. Dia bilang, saya kerja keras kok. Enak aja pendeta, gereja minta 1/10. Ngomong kosong man. Tidak lama bangkrut juga. Dia cari utang ke bangkir, tidak ada yang kasih pinjaman. Bangkrut total. Dia akhirnya berdoa nangis sama Tuhan. Tuhan, beri aku kesempatan sekali lagi. Tidak hanya 10%, 90% untuk Tuhan. Aku tak 10% saja. Setelah doa itu sungguh-sungguh berdasar. Ada bangkir itu ingin ketemu dia. Oke? Gimana? Mau buka usaha lagi? Saya kasih pinjaman. Langsung kasih dia. Buka lagi, akhirnya buka pabrik lagi. Yang namanya Colgate itu sampai pasar gigi, sabun dan sebagainya. Sampai ke Indonesia, dari Amerika masuk Eropa dan sebagainya. Berapa puluh negara. 9% hasilnya dipakai untuk misi. Itu Tuhan. Termasuk ke Indonesia. Jadi kalau Tuhan sudah gerakan kita oleh kuasa Roh Kudus, lakukan. Ada suara di hati lagi di rumah santai, hatinya bilang baca firman, lakukan. Jangan nanti pikirannya bilang ada pikiran gosek lah. Iki sinetronnya terakhir harus dilihat ini. Kalau enggak, wah sesuk lagi setel nek. Enggak ada siaran lagi tentang judulnya ini kekasihku misalnya. Nonton, setelah nonton sudah. Tuhan ngomong lagi, ayo baca sekarang. Anak-anakmu sekali datang, kamu daripada nanti sekarang siapkan makanan, langsung masak. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Saudara, iblis akan buat kita untuk sibuk dan senang-senang sesuai keinginan daging kita, sehingga kita melupakan Tuhan. Dengan apa? Melupakan firman. Ya, kita jadi musuhnya Tuhan. Nah, hakimnya siapa, saudara? Siapa hakimnya? Mau Tuhan jadi musuh, hakimnya siapa? Kita lihat. Ya, yang jadi hakim itu di dalam Yohanes 12. Injil Yohanes 12. Kita buka di sana. Apa yang Tuhan katakan, saudara? Yohanes pasal 12 ayat 47-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimmu. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itu pada akhir zaman, tapi sekarang pun sudah masuk penjara. Ya, tidak nunggu akhir zaman, karena Tuhan tadi kamu masuk penjara, nggak akan keluar dari sana kalau belum lunas hutangmu, artinya harus bertobat. Ya, bertobat dan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan yang bayar. Kan Tuhan sudah mati untuk kita kan. Penebusannya akan berlaku.
Jadi firman itu akan jadi hakim. Kita nggak percaya firman, ya firman jadi hakim. Terus dia katakan kamu nih kaya, karena aku jangan tipu kamu jadi kaya. Kita nggak yakin, dia nggak akan kaya. Miskin terus penjaranya, nggak kaya-kaya. Ya. Iblis akan mencobai, weh bos, wah sekarang jadi bos ya kamu ya. Kita lama nggak ketemu, kalau reuni baru ketemu, wah ini bos besar ini. Maksudnya mungkin mau menghina ya. Teman-teman tuh kadang-kadang kan begitu ya, bergurau sambil menghina atau apa, gimana lah. Padahal udah tahu dia itu mungkin masih jualan warung kecil dengan bos. Kalau orang beriman, kalau saya, waduh puji Tuhan, amin amin. Ya, terima kasih. Berani mengakui saudara. Kenapa takut? Memang kita Tuhan bilang kita kaya dalam segala hal. Kaya hikmat, firman dan juga akan ekonomi akan terangkat ya Tuhan otomatis. Kamu bilang, kamu menghina ya, malah terus kemana? Kamu menghina saya. Kamu udah tahu kalau aku nggak punya, hanya warung kecil, malah berkelahi ya, urusan polisi. Kena denda, habis lah modalnya warung, ya. Jadi, mari kita hidup dengan benar. Jangan sampai tanpa sadar kita jadi musuhnya Tuhan, karena kita ini melakukan, mengaminkan keinginan daging kita yang egois, ya, ingin senang terus, ya. Akhirnya mengambil istilah yang salah, bulan madu. Itu madunya cuma sebulan, habis itu brotowali terus, pahit, ya rumah tangganya pahit terus, cuma sebulan bersenang-senang, bulan berikutnya sudah mulai pahit hidupnya sama suami istri, ya kan repot. Ya. Kita bukan bulan madu, abad madu. Ya, di dalam Tuhan itu selalu bermadu-madu dengan suami istri. Hidup senang, tapi harus tahu kuncinya. Hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita lihat saudara, pesan Tuhan kepada Yosua. Pesan Tuhan kepada Yosua di dalam kitab Yosua. Ya. Perjanjian lama saja sudah mengingatkan kita untuk kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, aku mulai ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujadikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa, nah ini saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Tuhan mengingatkan kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan kita untuk berpegangan pada firman Tuhan. Firman itu tidak cuma pajangan. Wah, yang kitabnya sebagai, oh iya Pak, saya simpan, saya kasih plastik Pak, saya taruh di ini, jangan sampai juta ini supaya nggak rusak Pak. Ini firman Tuhan di kitab suci, nggak pernah dibaca. Jadikan pusaka, disimpan rapat-rapat. Itu banyak orang Kristen begitu sudah ya, kitabnya bagus terus. Karena menghargai Alkitab, ya Alkitabnya kitab suci, firman Tuhan ini. Kalau kita jaga, jangan sampai rusak, simpan yang baik, tutup rapi, kunci. Nah itu loh orang Kristen banyak seperti itu. Disuruh memperkatakan ya dibaca, dibacalah firman Tuhan supaya kita sambil berjalan. Ada persoalan, Roh Kudus akan mengingatkan kita perlu dengan firman. Ya. Oh jangan khawatir, aku tidak perlu khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir.
pasti laris, pasti laris, pasti laris. Dagang pasti, terima kasih Tuhan, kau kirim pembeli dalam nama Yesus. Pasti terjadi. Sehari berarti tidak ada pembeli, tapi sore hari tamu diborong orang, habis. Itu sering terjadi begitu. Oleh anak Tuhan yang bisnis jualan. Tahu-tahu ada telepon, tanpa sadar dia nengok, wah ada rumah bagus mau dijual. Tak catat, tak difoto, tes. Siapa tahu. Ya, lagi butuh duit atau ditelepon temannya, carikan rumah yang begini. Oh ini ada ini, ditelepon, akhirnya dibeli, dapat persen, lumayan kan 2,5%. Udah sering terjadi loh. Berkata tuh di Tuhan itu urusan Tuhan mau dari mana? Ya. Kita dibebaskan dari ketakutan, lepas dari penjara kemiskinan juga. Karena berkat bisa mengalir dari mana saja. Karena saya sudah alami. Ya. Disuruh di rumah, saya di rumah baca firman tiap hari minimal 20 pasal. Karena sudah ditentukan untuk saya supaya iman saya itu kuat, supaya saya peka dengan Tuhan. Saudara, butuh duit, waduh duitnya habis Tuhan. Pagi-pagi datang, Bang, ada apa bu? Pagi-pagi datang, enggak ini nganter nih Pak. Karena saya laku dan berkata Bapak, oh ya terima kasih, saya Tuhan berkati. Duitnya datang sendiri kok, ya kan? Saya tidak khotbah kemana-mana, juga khotbah enggak ini itu, disuruh di rumah. Bekerja untuk Tuhan. Pekerjaanmu, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus, firman Tuhan. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 29. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh supaya kita nggak ke kanan atau ke kiri. Ya. Hidup kita ini baru dikeluarkan dari dunia yang gelap, ditaruh di yang terang. Dulu mungkin kita menyembah berhala, ya, masih percaya seperti saya dulu, walaupun masuk gereja, masih anak-anak remaja muda, tapi saya belajar ilmu sakti, dipukul tidak apa-apa, pukul kepalanya sudah pecah tuh orang macam-macam saya itu. Kalau saya sikat saya dipukul tidak masalah, saya sikat langsung jatuh orangnya, walaupun merpati putih pakai tenaga dalam, tempelin sekali langsung jatuh. Sampai ke sepatu tentara PDR waktu itu mau saya tendang, langsung ditabrak teman saya, mundur, nggak kena. Kalau kena kepala bisa pecah itu. Teman saya itu waktu SMA kelas 1. Kaki kanan dipegang, kiri pegang, 1, 2, pegang sini 3, kanan kiri dipegang. Orang 5 pegang saya. Saudara, nggak boleh. Saya kuliah sekolah teologi tingkat 2 baru roh ilmu saja itu lepas. Saya doa di Getsemani yang berjatuh 2 kali waktu mau pelepasan. Gak tahan dengan kuasa Tuhan yang di situ. Hampir jatuh, berdek. Waktu didoakan teman saya dari Papua itu langsung ngeblak, tapi kan belakang tembok, des gitu. Selesai, Ale, ada apa? Waduh bro, tadi itu ada bungkus asap gelap, kamu ditutup asap gelap. Sampai lampu di atas kepalamu itu nggak ada sinarnya. Lampu bola tuh sinarnya nggak ada, walaupun nyala. Gelap. Terus tuh cetak yang jualan tadi tuh langsung ngumpul jadi kayak bola meresap keluar dari tubuh. Loh ya saya pelayan, aku masih masuk kelihatannya pelayanan tapi masih ikut debit setan daya pelayanan ya. Jadi maka kita hati-hati. Kita nggak perlu hidup lama lagi, harus begini, harus begitulah. Yang sudah kepercayaan lama itu dikubur, dibuang jauh-jauh. Jangan sampai nanti menyesal karena kita ini berjina menduakan Tuhan. Karena kita ini mempelai wanita Tuhan, masa punya simpenan laki-laki lain? Kan gitu ya. Kalau masih percaya dengan kepercayaan lama, poso, bubur abang, bubur putih, waktu hari Neptunya taruh di bawah tempat tidur, dibuat dipan. Ayo. Neptu apa? Jumat Kliwon. Wah, kasih bubur tambahin bang. Supaya selamat rezeki ini lancar, kurang ajar ini. Ini percaya lama sudah nggak berlaku. Karena Tuhan Yesus sudah jadi sajen.
Sudah dari Banten Tuhan Yesus sudah saya sajen. Tidak perlu bikin sajen-sajen lagi. Sajennya Tuhan Yesus disalib itu sudah. Korban bakaran, korban 9 itu sudah oleh Tuhan Yesus. Nenek moyang kita waktu dia berdoa membuang sial gimana ya? Supaya pengantin nanti nggak sial, waktu ada acara nggak sial, malah dia lihat ada perempatan besar. Itu salib, tapi nggak ngerti waktu itu, nggak ngerti. Zaman dulu Injil belum masuk, nggak ngerti. Itu tanda salib, buang sial ke salib. Omongnya apa? Wih, kembar mayang karo anune kabine serambut dibuang di perempatan sing gede. Jalan raya gede yang besar di perempatan. Karena lihatnya salib perempatan. Itu lambang. Sekarang sudah dibuang segala sial, segala sial, maka dibuang ke dalam salib Yesus. Waktu Yesus disalib sudah ditaruh semua. Kita nggak perlu lagi, kita ada sejadah yang penyembah berhala. Nanti rame-rame nyadra minggu bulan terus didungake danyange desa ini anu wali-wali ora itu nyembah berhala. Jangan ikut-ikut. Ya. Kalau kewajiban desa urunan ya suruh tak usah melu-melu. Karena diwajibkan untuk urunan, untuk acara, ya, anggap aja untuk mereka jalan-jalan minum kopi, minuman lah terserah, tapi tidak ikut. Karena itu penyembah berhala. Tidak boleh, kita jadi musuhnya Tuhan tanpa sadar. Kita bertobat tapi ternyata belum bertobat sungguh-sungguh. Rugi, puluhan tahun ikut Yesus tapi masih ikut yang lain. Seperti orang Yahudi, Stefanus marah. Kamu di padang gurun, apakah kamu mempersembahkan sesuatu kepadaku? Kepada Tuhan? Enggak, kamu mengikut dewa bintang Refan, Moloch, sapi, ya, pedian itu loh. Patung emas, maka mereka bikin patung emas dari sapi itu karena mereka menyembah dewa bintang Refan itu yang lambangnya Taurus itu sapi, banteng, gitu. Anak lembu emas. Padahal sudah dilewatkan padang gurun supaya dimurnikan. Orang Israel masuk padang gurun itu dimurnikan pada diri supaya seluruh suku bergantung gandul Gusti. Tapi mereka tidak membuat hatinya, masih keras menyimpan berhala di dalam dirinya. Ini yang Tuhan tidak mau. Ya. Teman saya nangis, sekeluarga nangis karena bapaknya meninggal, lemarinya bludak dibuka, ada asap, pusakanya terbang. Nangis, bapaknya masih menyimpan berhala. Makanya setiap anaknya itu 4 anak perempuan semua itu kalau nikahnya sudah umur tua semua baru nikah, umur 30 lebih sampai 40 baru nikah. Kenapa? Karena pusaka ini. Nanti kalau anaknya berhasil nikah karena imannya Kristen kuat, bapaknya sakit sudah. Nanti sudah lewat gitu ya, dia mulai sehat lagi. Anaknya karena iman nikah lagi, bapaknya sakit lagi mesti. Ya. Karena sudah dijadikan korban, pusaka ini makan korbannya begitu. Anaknya bisa perawan tua semua, nggak nikah sampai mati semua, nggak punya keturunan nanti. Jadi hati-hati dengan kehidupan lama, itu juga bisa menjadikan kita musuh Allah. Artinya kita masih kompromi dengan dunia ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Kebiasaan yang meninggal, yang masih lama, yang penyembahan lama harus ditinggalkan bersih tanpa noda. Caranya apa? Dengan melekat kepada firman. Supaya kamu tidak ke kanan ke kiri. Perkatakan firman. Artinya setelah baca berani ngomong. Ya, berani ngomong. Biar Pak diberkati, amin Pak, puji Tuhan. Berani mengakui. Sakit, lagi sakit, oh enggak, saya sehat. Kok batu-batu, oh enggak, biasa tenggorokan. Ada dahaknya dibuang tuh Pak. Tapi sehat. Loh kenapa? Kok kayak anu aja? Loh, firman Tuhan Yesus itu berkata segala sakit penyakit kelemahan dari tangan dia salib Pak. Bilur-bilurnya sudah sembuhkan saya, jadi saya harus percaya sehat. Langsung hilang penyakit. Loh saya ngalami, nggak cuma ngomong doang. Ya, tidak cuma gajah di belakoni, iso khotbah, iso melakoni itu kan banyak. Kata orang, sembuh kata orang, dia sendiri nggak ngalami. Nah,
itu jangan seperti itu. Ya toh? Teh belum batu, tiwas ngoceh. Wedange ra metu istilahnya. Kayak gitu kan. Jadi tuan rumah istilahnya itu kita jadi tuan rumah tapi cuma ngomong doang, tidak melakukan sesuatu yang dia omongkan. Saudara. Harus murah hati, orang Kristen murah hati. Kalau dia sendiri tidak murah hati, suruh murah hati gimana? Kalau nyuruh orang gampang, lakukan dulu. Saya ini paling tersiksa saudara kalau tidak bisa memberi. Saya harus mengangkat iman istri saya supaya punya iman, supaya berani menabur, murah hati. Saya punya uang kan harus ditaruh ke istri semua. Tapi kalau mau Tuhan suruh saya beli sesuatu, apa? Punya jangan nggak ribet dulu. Jadi saya ini tersiksa kalau nggak bisa menabur. Tuhan suruh beri istrinya pegangannya erat, kan susah. Jadi saya susahnya itu kalau nggak bisa nabur, disuruh Tuhan nggak bisa nabur karena semua bendaranya di istri saya itu nggak bisa keluar dulu. Tapi setelah saya kasih contoh melihat mujizat berkat, dia mulai menabur. Siapa kalau butuh dana berapa? Uang pensiun kayak gitu, beres. Ya. Jadi saya melatih istri saya untuk beriman itu juga melalui kesaksian langsung terjadi, mujizat terjadi, uang datang sendiri dan sebagainya, kesembuhan ilahi. Saya sakit sembuh dalam nama Yesus. Saya sakit sembuh dalam nama Yesus juga. Saya jalani saudara. Saya nggak bingung cari obat kemana-mana. Saya tanya Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan bilang kamu sehat, doa, bersyukur, penyakitnya pergi. Jadi untuk bisa kita gandul Gusti betul-betul, mulai bertobat kalau kita ada hal yang lama. Kalau kita masih mengabaikan firman Tuhan, lebih condong menghibur diri, bukan firman untuk menghibur diri. Sinetron lebih penting daripada baca firman. Sepak bola lebih baik daripada doa malam. Ya kan? Itu berarti kita ini mengabaikan Tuhan. Gandul Gusti apanya? Itu namanya menghina Tuhan. Ya. Seperti Tuhan di depan menyembahnya pakai pantat, menghadapnya ke sana, pantatnya ke sini, ya kan? Haleluya, tapi pantatnya di hadapannya Tuhan ini kurang ajar, nyembahnya kurang ajar. Kalau minta ditendang pantatnya. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan itu. Perhatikan baik-baik, baca dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti hidup saya itu ke kanan atau kiri atau lurus. Renungkan siang dan malam supaya kita beruntung. Dalam keadaan tidak punya duit pun beruntung. Tiba-tiba ada berkat datang. Saya ngalami begitu saudara ya. Saya tidak mau kosong. Dalam keadaan kepepet ada jalan keluar. Jadi kita ini jadi orang Kristen, harus Kristen yang betul-betul Kristen. Kita harus bertobat dari kehidupan lama. Hati kita bereskan supaya firman Tuhan itu jadi hakim kepada kita. Terus kita diserahkan iblis. Kayak orang nggak bertobat, Rasul Paulus ngomong sama jemaat itu. Serahkan orang itu kepada iblis supaya dia bertobat dan jiwanya diselamatkan. Ya. Serahkan kepada jangan isu Tuhan, serahkan orang itu Tuhan juga bertobat. Langsung sakit, mau mati. Dalam keadaan mati, minta didoakan, undang Pak Pendeta bertobat. Baru mati masuk surga. Mau, begitu mau enggak? Kita tidak mau dong. Jadi kita sungguh-sungguh dalam Tuhan supaya kita itu ngerti. Utamakan firman Tuhan dalam hidup kita. Baca setiap hari. Karena firman-Nya ada kuasa. Tuhan itu firman. Amin. Gitu. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan. Kita diciptakan dalam firman. Tiap-tiap hari Tuhan menanggung kita dengan firman-Nya. Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan ia adalah gambar kemuliaan Allah yang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Kita hidup ditopang oleh firman, maka kita butuh firman juga. Tiap hari Pak, tiap hari. Saya sudah selesai kejadian pagi Pak. Walaupun sudah kejadian sampai Wahyu habis,
Namanya kita sudah makan nasi, berbagai jenis nasi dan masakan, apa terus nggak makan? Dia harus makan. Saya sudah makan nasi sepat, Pak. Terus rojo lele sudah. Apalagi? Joko Dorok sudah, Pak. IR sudah, Pak. Apalagi beras impor India yang Vietnam sudah semua, Pak. Semua jenis beras sudah saya makan, Pak. Terus saya tidak makan, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, mau mati-mati sendiri. Tidak makan. Gulai sudah, ini sudah saus-saus semua sudah pernah makan semua, terus tidak makan. Itu konyol. Firman ini adalah roti hidup. Kita butuh makan setiap hari. Ya, Mazmur 68:20 katakan, iya terpujilah Tuhan. Hari demi hari, iya Tuhan menanggung bagi kita. Tuhan nanggung hidup kita hari demi hari. Dengan firman yang berkuasa. Bicara firman, bicara dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh mulai hari ini mulai punya waktu untuk Tuhan. Ada waktu 1 jam, duduk diam bersama Tuhan, baca firman, ngantuk, bikin kopi. Jangan kalau nonton bola aja bikin kopi sama camilan. Baca Alkitab, bikin kopi sama camilan, boleh supaya ngantuk. Lama-lama nanti nggak ngantuk kalau sudah begitu. Ya, kalau nonton bola malam, nonton pagi, wah bikin cemilan kalau nonton bola, tidur sebentar bangun harus masuk kantor, badannya sudah nggak enak, ya kan? Kena flu, greges, telepon, John, tolong ya, diizinkan ya, saya sakit ini John. Aduh, badanku nggak enak daripada jatuh di jalan motor nanti, izinkan ya. Nah, itu kan kurang ajar. Pertama, dia tidak adil dengan dirinya yang sudah lelah dipaksa nonton bola. Setelah dia tidak adil dengan dirinya, dia tidak adil dengan perusahaan. Dia bolos kerja, padahal gajinya bulanan. Banyaknya orang seperti itu. Ya. Jadi kalau orang nggak bisa adil dengan dirinya, kalau saya capek harus jatuh. Jangan dipaksa nonton bola, tapi kalau Anda paksa baca firman, tidak masalah. Tuhan cover, karena itu Tuhan. Tuhan tanggung jawab. Kalau bola, apakah sepak bola itu bukan saja tanggung jawab kita, ngasih gaji kita kan enggak. Jadi saudara, ini penting kita perhatikan baik-baik. Mumpung kita masih hidup berjalan ini, berdamai dengan Tuhan. Ya, ikuti jalan Tuhan, baca firman sungguh-sungguh. Hatinya kita ini jajak ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku harus gimana? Belajar. Hati kita belajar menyebut Tuhan. Tuhan, aku baca firman ya Tuhan. Tuhan, aku doa ya Tuhan. Tuhan, nanti gimana? Mulai belajar, nanti Tuhan berbicara. Saya belajar begitu dan Tuhan bicara, saudara. Sehingga saya boleh mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami diingatkan oleh-Mu Tuhan supaya kami menjadi sahabat-Mu, bukan lagi hamba atau lawan-Mu Tuhan, tapi kami menjadi sahabat-Mu untuk sehingga kami tahu rancangan-Mu untuk kehidupan kami. Karena Engkau berkata, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Karena aku memberitahukan rencana-rencanaku kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kebutuhan kami nomor 1. Karena adalah makanan pokok kami. Kami bukan lagi manusia daging tanah liat, tetapi telah menjadi manusia daging yang bersifat rohania. Karena kami adalah keturunan Adam yang kedua, itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, mengucap syukur dan berdoa yang percaya katakan. Amin. Saudara, minta waktu sedikit ya. Saya ini kan dari MLC, Mission Trade Center. Saya di Jawa. Nah ini bendara titip seperti biasa, ada makanan yang dijual. Kalau saudara mau tabur boleh enggak, jangan apa ya. Tidak wajib. Ya, tapi kalau saudara digerakkan Tuhan untuk nabur, kita berterima kasih karena akan dipakai untuk pelayanan Keluarga. Ya, bukan saya tapi MLC, karena saya sering tidak ikut. Ya. MLC Mission Center banyak hamba Tuhan yang akan berjalan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita pada saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat amplop kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadikan kekuatan iman kami semua. Dan kami sebentar lagi kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan ini supaya menjadikan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan siji loro. Warta Gereja Jumat 29 September 2023 di ibadah komsel di tempat Ibu Piem WLK Sipri firman Tuhan KEB. Sabtu 30 September 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 sore, jam 2 siang. Minggu 1 Oktober 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu depan WLK Wahyu, singer KEB dan Kak Yedija. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Rian, drum Kak Aga, gitar Kak Ferdinando. Petugas LCD Kak Geri. Pelayanan sekolah minggu Kak Raul dan Kak Wilda. Mungkin ada tambahan pengumuman? Shalom. Shalom. Saya ditugaskan kepada Ibu Nati mengenai sosial yang belum bayar. Kenapa? Sebentar lagi akan Desember ya. Ibu Sumine dari September tinggal 4 kali lagi. Ibu Sumi 1, 2, 3, 4, 6 kali lagi. Ibu Gun sama seperti Ibu Sumi. Ibu Juwarni kurang 2. Ibu Kristina sudah selesai. Ibu Angel SKK sudah selesai. Terus Ibu Nati juga sudah selesai. Ibu Karmina juga sudah selesai. Selamat kurang 2.
Dewi kurang 1 loro 3 4 5 6 7 kurang 7. Pak Marno atau Ibu Piem 1 2 3 4 kurang 5 di baru bulan Juli. Ibu Piem Pak Marno terakhir bulan Juli bayarnya ya. Raul sudah lunas. Lestari baru 2 kurang 10. Ibu Wike sudah selesai. Rian kurang 2. Denny juga kurang 2. Christine enggak ya ini dengan berjalan ya. Kurang dari Oktober, November, Desember itu tiap bulan masih bisa. Saya kasih tahu ini sosial untuk apa? Mungkin kadang-kadang mungkin ada yang belum tahu. Sosial ini kalau ada yang masuk rumah sakit, kita kunjungan itu atau yang sakit itu Ibu Narti bisa tahu gimana sosial Bu Narti? Ya, untuk sosial gereja tahu makanya kalau ada yang sakit, ada yang meninggal. Nah itu bukan karena dapat beras, bukan. Itu beras itu pribadi kita berdua yang kasih. Jadi nggak ada hubungannya dengan sosial. Itu yang saya kasih tahu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Om Angel yang sudah memberikan pengumuman. Dan tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Mari kita doa syafaat. Saya minta Kak Ebi untuk berdoa doa syafaat. Doa berkat saya minta Om Angel. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Nah, Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah masuk dalam doa syafaat ya Bapa. Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga firman Tuhan yang sudah disampaikan ya Bapa. Kami bersyukur kami sudah ditaburi untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tak berhenti untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Tuhan memberikan damai bagi bangsa Indonesia ini ya Bapak. Masyarakat yang penuh dengan kedamaian ya Bapak, dengan penuh sukacita daripadamu ya Bapak. Kami mau berdoa untuk terkhusus Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo yang saat ini masih menjabat ya Bapak. Tuhan, berikanlah hati yang selalu jujur, yang selalu bertanggung jawab atas negara ini ya Bapak. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa negara ya Bapak. Supaya Indonesia ini menjadi makmur, menjadi damai ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga memberkati para menteri, bahkan sampai jajaran yang terendah ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan jikalau saat ini jemaat ada mengalami sakit penyakit ya Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka disembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit mereka ya Bapak. Melalui bilur-bilur mereka disembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak berhenti berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi mereka, menegur, menyentuh hati mereka, supaya mereka datang bersama-sama bersekutu dengan kami. Mereka juga bisa merasakan berkat kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga menolong mereka ya Bapak. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan berkati supaya keluarga kami Tuhan sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka supaya berkat yang mereka terima bisa memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, Oma, Opa di sini
selaku gembala yang memimpin, yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini ya Bapak. Tuhan, berikan kekuatan di usia tua mereka ya Tuhan. Makin tua makin Tuhan pakai, makin Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kekuatan yang daripadamu melimpah atas mereka ya Bapak. Terima kasih, biarlah kuasa-Mu saja yang nampak kepada hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapak. Terima kasih, kami menyerahkan waktu kami selama 1 minggu ke depan ini ya Bapak. Biarlah kami selalu Tuhan berikan damai sukacita daripada-Mu Tuhan, supaya kami selalu melewati hari-hari ke depannya Bapak dengan penuh sukacita melalui penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapak. Jikalau saat ini banyak masalah, tantangan, rintangan yang ada dalam hidup kami yang kami hadapi ya Bapak, Tuhan tolong supaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini dengan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya Bapak ya Bapak. Terima kasih bahwa Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri doa ini seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang baik, Kau sungguh teramat baik. Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk Pak Abraham Gideon. Berkati dalam keluarganya, kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun